Prananda Alfarisi, Hadi Dialba, Abdi Al Rashid, Alfi Rahman Zahir, Maharani Syafri, Aisyah Uswati Hasanah, Muhammad Abdul Ifat, Muhammad Al Fatir, Muhammad Rejuci, Nabila Syafri Ahyar, Naila Husna, Najwa Habibati, Najwa Maharani Rianda, Nova Aziza, Olivia Kusuma Wardani, Raisa Marvela Aulia, Reva Imadani, Salwa Maulidia Putri, Fiona Aulia Putri, Yelsa, Zaki Murtaza. Oke, silahkan keluarkan catatan dan LKS-nya yang ada. Nah, pada hari ini kita masuk ke materi baru yaitu berpidato dan persuasi. Pada materi sebelum ini kita mempelajari mengenai puisi. Siapa yang tahu atau siapa yang masih ingat apa itu puisi? Siapa yang masih ingat? Ya, silahkan Dio. Dengarkan temannya ya. Sangat bagus ya yang dijelaskan Dio. Kalau puisi itu termasuk karya sastra yang biasanya berisikan isi hati. Puisi itu apakah kata atau kalimatnya bebas atau terikat? Bebas. Nah, kita mulai sedikit ya. Selanjutnya kita masuk ke materi hari ini. Silahkan dibuka LKS-nya dan standby buku catatan beserta pena. Silahkan Hadi coba baca pengertian dari pidato. Pidato merupakan kegiatan berbahasa substantif yang bersifat minimal atau mengajar pendengar untuk berbuat sesuatu yang berguna dalam kehidupan. Secara umum, teks pidato adalah teks yang berisi gagasan untuk mengimbau pembaca atau penaat. Dapat kita simpulkan bahwa logikanya pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan suatu hal. Hal yang disampaikan bisa berupa ucapan, perkataan, Oke, baik. Coba Prananda. Orang yang berpidato itu disebut apa? Silakan lihat di depan Prananda. Orang yang berpidato itu disebut apa? Orator. Bisa paham? Orang yang berpidato itu disebut orator. Misalnya, siapa yang kemarin pas imsak yang berpidato? Aisyah kan? Nah, Aisyah itu ketika Aisyah berdiri di depan dia menyampaikan pidato, Aisyah ini disebut dengan orator. Paham? Paham. Nah, lanjut. Dari maksud bahasa yang persuasif, siapa yang tahu apa itu bahasa persuasif? Ada yang tahu? Bahasa persuasif di pidato itu cara orator berbicara di depan umum untuk mempengaruhi orang yang mendengarnya. Itu namanya bahasa persuasif. Biasanya bahasa persuasif itu bahasa yang mengajak, memberi semangat. Paham? Bisa? Oke, kita lanjut ya. Nah, lanjut ke unsur-unsur teks pidato. Seperti yang pernah kita pelajari bahwasannya sama unsur-unsurnya dengan teks puisi. Ada what, ada when, ada where, ada why kayak gitu. Sama dengan
pidato tersebut. Jadi ketika misalkan nanti dikasih latihan, buat katanya. Jadi kalian mencari apa temanya, apa topiknya. Lanjut ke who, orator, siapa yang menyampaikan pidato itu. Nah, why, mengapa tujuan pidato itu, apa tujuan pidato itu disampaikan kepada pendengar. Lanjut ke when, kapan. Nah, kapan itu seperti momen, kayak tadi pas upacara bendera, itu momen. Nanti kampanye dijawab bisa saat upacara bendera atau saat imsak, itu bisa diisi dengan poin when atau kapan. Lanjut where, di mana. Nah, ketika pas upacara bendera tadi di mana tempat pelaksanaannya? Lapangan sekolah kan? Nah, itu bisa masuk ke poin where atau di mana. Lanjut how atau bagaimana. Bagaimana isi pidato itu disampaikan, apakah mengandung unsur persuasif atau tidak. Apa tadi bahasa persuasif tadi? Siapa yang bilang? Apa? Kata yang mengajak ya, yang memberi semangat itu namanya unsur persuasif. Dan kita lanjut. Kita lanjut kepada kaidah kebahasaan. Tolong diperhatikan, nanti pas di jam akhir ibu kasih tulis, ya. Siapa yang mendengar pasti bisa menjawab. Lanjut yaitu kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu nominalisasi atau pembedaan. Nah, pembedaan itu apa? Coba siapa yang kalian coba baca di halaman 49 yang poin 1. Yang poin 1 aja beserta contohnya. Silakan dengarkan temannya. Nominalisasi adalah proses kata bahasa yang menggunakan kata benda ketika proses ini berfungsi untuk menghubungkan makna antar kalimat. Contohnya, kalimahan akan berlakukan undang-undang biasa B dan berlakuan yang sebutnya melakukan menegakkan kalimat A dan B saling berhubungan dengan B tetap dan berlakukan yang berhasil keberhasilan membangun pembangunan. Oke, baik. Jadi nominalisasi itu proses tata bahasa yang mengubah kata benda atau kata benda menjadi kata benda. Proses ini berfungsi untuk menghubungkan makna antar kalimat. Coba kalian lihat contoh di LKS, apakah kalian paham dengan contohnya? Agak sulit kan contohnya? Ya. Nah, silakan lihat contoh di depan. Mereka sedang membangun gedung baru. Kalimat nominalisasinya pembangunan gedung baru sedang berlangsung. Kata membangun dengan pembangunan ini termasuk ke dalam kata nominalisasi. Jadi kata ini membangun ini dengan kata kerja karena dia diubah. Nominalisasi itu kan poinnya tadi kata kerja diubah jadi kata benda. Nah, jadi kata bendanya ini pembangunan ya. Jadi ini termasuk ke dalam contoh nominalisasi. Dari kata membangun menjadi pembangunan. Maknanya sama, cuma kalimatnya ditukar berbeda. Paham? Nanti ibu kasih waktu untuk mencatat ya. Lanjut soal nomor 2, menggunakan kalimat aktif dan kalimat pasif serta kata ganti orang. Nah, kalimat aktif itu kan kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan atau aktivitas. Siapa di antara nada yang bisa membuatkan contoh ke depan? Contoh kalimat aktif. Ya, silakan.
tugas laporan. Di perpustakaan, keterangan keempat. Nah, jadi contoh kalimat aktif itu ketika si subjek ini, si Farhan ini melakukan aktivitas itu sudah termasuk pada kalimat aktif. Lanjut kepada kalimat pasif. Kalimat pasif kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau perbuatan. Kita contohkan ya di sini. Guru di sini apa? Menjelaskan materi. Nah, karena coba lihat pengertiannya. Kalimat pasif itu kan kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau perbuatan. Nah, jadi objek pada kalimat pasif itu merupakan subjek dari kalimat aktif. Jadi materi di sini apa jadinya? Subjek. Dijelaskan oleh guru. Nah, seperti ini ya. Lanjut kepada poin kata ganti orang atau pronomina. Kata ganti orang pertama aku, saya, hamba. Siapa yang bisa bikin kalimat yang depan? Kata ganti orang pertama tunggal. Bisa Adi? Hamdi bisa? Bikin kalimat menggunakan kata ganti orang pertama. Oke, bagus sekali yang dibuat oleh Hamdi. Coba Salwa, dari kalimat yang dibuat oleh Hamdi ini yang mana yang menunjukkan kata ganti orang sama tunggal? Aku, ya betul sekali. Aku. Ya, tolong Ananda untuk kata ganti orang pronomina ini kan setiap materi pasti ada nih. Tolong dihafal ya apa aja kata ganti orang pertama tunggal, jamak, kata ganti orang kedua tunggal, jamak. Tolong dihafal apa-apa saja poin-poinnya. Kita lanjut kepada kata ganti orang kedua, yaitu kata tunggal Anda, kamu, kau atau jamak. Coba tolong bikin itu orang kedua kata jamak yang kalian. Siapa yang bisa bikin kalimatnya? Yo bisa? Ada yang bisa? Pada kata ganti orang kedua jamak. Salwa bisa? Harus ada yang bisa. Satu kalimat saja menggunakan kata ganti orang kedua jamak. Ada yang bisa? Salwa bisa? Berani aja. Menggunakan kata ganti kedua orang jamak yang menggunakan kata kalian. Coba bikin kalimatnya dari kata ini.
jamak kalian. Nah, jadi kalian harus bisa menguraikan apa saja kata ganti itu. Misalnya katanya kalian, kami, aku, saya. Kalian harus bisa membuat kalimat dari kata ganti orang tersebut. Bisa? Harus belajar, harus dihafal untuk kata ganti itu apa saja. Nah, kita lanjut ke orang ketiga. Kata ganti orang ketiga tunggal. Ia, dia, beliau. Tadi yang cowok sudah, cewek cowok lagi. Siapa yang bisa bikin, sebelum ibu tunjuk ya, siapa yang bisa bikin kalimat dari kata ganti orang ketiga tunggal? Ia, dia, beliau. Ini saja di antara tiga. Ia, dia, beliau. Si Hadi betul sekali. Coba perhatian dari kalimat yang dibikin oleh Hadi ini yang mana yang menunjukkan kata ganti orang ketiga tunggal. Lihat ini, beliau adalah orang yang sangat pintar. Yang mana yang menunjukkan kata ganti orang ketiga? Perhatian. Yang mana? Beliau ya. Pintar sekali ya. Betul kata Pak ya, beliau. Beliau ini menunjukkan kata ganti orang ketiga tunggal. Paham sampai ini? Paham. Kita lanjut ke poin ketiga, yaitu kosakata bidang ilmu pengetahuan atau istilah teknis. Pada materi karya sastra waktu itu pernah juga dijelaskan oleh Ibu Sari kata teknis itu apa kan? Siapa yang masih ingat kata teknis itu apa? Siapa yang masih ingat kata teknis itu apa? Contohnya apa? Nah, cara mengingat yang mudah ya, bahwasanya kata teknis itu apa? Kata teknis itu kata-kata yang jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja cara mengingatnya biar kalian gampang. Kata-kata yang jarang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, contohnya apa? Sains, sastra, teknologi kan kayak gitu. Yang biasanya disebut di bidang ilmuwan itu. Nah, siapa yang bisa menyebutkan satu kata saja contoh kata teknis? Silakan dilihat punya. Kalau ada yang bisa menjawab, kasih nilai tambahan. Diagnosa termasuk kata teknis tidak? Iya. Biasanya kalian mendengar kata diagnosa ini di mana? Di bidang kesehatan di rumah sakit kan, di diagnosa ini. Siapa yang bisa bikin kalimatnya dari kata itu yang di depan? Api bisa? Siapa yang bisa bikin kalimat dari kata yang sudah dicontohkan ini? Ini diagnosa ini termasuk dengan kata teknis. Devian, bisa bikin? Silakan maju dulu. Devian, maju dulu. Devian, maju dulu. Bikin kalimat dari
mendiagnosa. Kalian pernah didiagnosa oleh dokter? Pernah berobat? Pernah didiagnosa, pernah menyatakan kalian itu sakit apa? Misalnya kalian kalau misalkan sering makan mie, kalian didiagnosa amit-amitnya ya, seperti itu contohnya. Nah, jadi kata diagnosa di sini dia jarang kan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian menemukannya di bidang kesehatan aja, di rumah sakit aja kan bersama dokter. Nah, maka dari itu ini termasuk kepada kata teknis. Dan silakan catat dulu poin yang pertama tadi. Silakan keluarkan catatannya. Yang ini, yang pengertian pidato merupakan itu. Silakan catat. Ibu tunggu 5 menit saja. ya. Kita masuk ke poin keempat, yaitu sinonim. Sinonim itu apa? Siapa yang masih ingat sinonim itu apa? Bersamaan. Kalau antonim, lawan kata. Lawan kata antonim dari kata pintar. Lawan kata dari baik. Berarti kalian paham konsepnya ya, bahwasanya antonim itu lawan kata, kalau sinonim itu persamaan.
antonim. Antonim tahu? Nah, betul sekali yang dibuat oleh Giva bahwa ini kan tadi bagian antonim. Nah, Ibu mau kalian bisa memilih kalimat dari kata ini. Sehat satu, pintar satu. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa bikin kata dari kalimat dari kata sehat satu, pintar satu, atau bisa dipilih dari kata bugar atau bodoh. Intinya bikinkan ibu kalimat dari kata tersebut. Reva bisa? Nah, silakan Dio. Oke, kalimat yang dibuat oleh Tio ini bagus ya. Saya pintar karena rajin belajar. Ada sebab akibatnya. Dia pintar karena dia rajin belajar. Ada yang bisa lagi bikin kalimat dari kata ini? Mungkin yang pintar udah, bodoh udah, sehat juga mungkin. Harus ada satu lagi perempuan. Siap. Bikin kalimat dari kata yang dibuat. Sehat juga. Kita jawab. Nanti di kuis edukasi ada nanti disuruh bikin kalimat-kalimat seperti ini. Jadi kalau misalkan yang perhatikan pasti dapat. Nah, betul ya. Berarti di poin 4 kita bahas yaitu sinonim, yaitu persamaan. Antonim lawan. Tolong diingat bagi yang tidak tahu tadi, kalau antonim itu lawan kata. Kalau sinonim persamaan. Paham Gifar? Paham semuanya? Nah, lanjut ke nomor poin 5 yaitu kata benda abstrak. Di puisi kita pernah belajar kata abstrak dan kata konkret. Kata konkret itu apa? Siapa yang masih ingat? Berarti kata konkret itu yang bisa dilihat oleh mata. Berikutnya kalian jalan pintas supaya bisa lebih mudah mengingatnya. Kalau konkret itu bisa dilihat oleh mata, kalau abstrak dirasakan oleh hati, perasaan, tidak bisa dilihat. Jadi contoh kata benda abstrak ini apa? Cinta masuk abstrak atau konkret? Apa lagi? Kegembiraan. Abstrak. Jadi bisa ya membedakan antara kata abstrak dan kata konkret? Bisa? Coba ulang penjelasannya Reisa. Kata konkret itu apa? Kata konkret itu adalah kata yang bisa dilihat secara fisik. Iya, kalau kata abstrak? Kata yang dirasakan oleh
Untuk kata benda abstrak itu yang dirasakan oleh hati, siapa yang bisa membuat kalimatnya tepat? Ya, silakan mulai. Oke, silakan perhatikan ke depannya. Hiduplah sederhana dan selalulah menebar kebaikan kepada kapanpun dan kepada siapapun. Nah, yang menunjukkan kata abstrak di sini yang mana? Kebaikan. Ada paham? Bisa ya kalau nggak suruh hati membuat kalimat mengenai kata abstrak atau kata konkret dan bisa membuatnya. Nah, berarti di kalimat yang dibikin oleh si Reva ini yang menunjukkan kata abstrak yaitu kebaikan. Nah, kita lanjut ke poin 6 yaitu kosakata emotif. Coba baca Aisyah. Kosakata emotif itu apa? Kosakata emotif adalah kosakata yang contoh, ayo kawan-kawan, jangan sangat walaupun banyak coba kehidupan yang melanda kita. Nah, ya, berarti kosakata emotif adalah kosakata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan yang bisa membuat pendengar tersentuh karena menyimak atau mendengarnya. Nah, di LKS kan sudah dicontohkan tuh, ayo kawan-kawan jangan patah semangat. Ini merupakan kalimat apa? Apa? Ya, betul, kalimat persuasif yang ada tidak. Berarti pahamnya sampai poin 6. Kita lanjut kepada poin 7 yaitu kata tugas atau konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi apa? Konjungsi itu kata hubung. Apa di situ? Kata tugas sebagai konjungsi. Di antara contoh kata-kata yang dia ada di atas itu yang di poin 7, siapa yang bisa membuat kalimatnya? Pilih hanya satu. Yang lebih mudah, oleh karena itu. Siapa yang bisa bikin kalimatnya? Oleh karena itu. Revi bisa? Oleh karena itu. Coba Revi yang lebih tepat. Bikin kalimatnya. Bikin kalimat dari kata oleh karena itu.
ini. Nah, kita lanjut ke poin terakhir yaitu modalitas. Silakan bacakan poin 8 Jendra. Yang poin 8 di kaidah kebahasaan itu tadi apa? Boleh LKS-nya. Poin 8 kaidah kebahasaan apa? Modalitas. Tolong diperhatikan. Nah, kalimat yang ibu bikin di depan ini saya rasa mustahil materi bisa menyelesaikan tugas pada itu sendirian. Jadi kalimat itu ini yang menunjukkan kata modalitas yang mana? Coba baca. Saya rasa mustahil Fatir menyelesaikan tugas sebanyak itu sendirian. Coba lihat LKS-nya. Apa? Mustahil. Untuk menyatakan keheranan. Jadi kata mustahil ini untuk menyatakan keheranan. Jadi dia masuk ke poin keheranan untuk menyatakan keheranan. Nah, kata mustahil ini masuk ke dalam contoh kata modalitas. Paham sampai sini yang dijelaskan? Oke. Selanjutnya, silakan kalian berikan tugas ya. Silakan kalian buka LKS. Kerjakan dari halaman 44 sampai 47. Cuma 9 soal. Silakan kerjakan hari ini, dikumpulkan hari ini. 44 sampai 47. Bagi tugas yang belum ibu nilai atau belum dimasukkan ke buku nilai, tolong diselesaikan hari ini, ya. Tidak ada yang bersuara. Silakan kerjakan. Hamdi, ini kan kepalanya Hamdi. Fatir. Rajin LKS lain. Jangan ada suara ya, tolong kondisikan kelasnya. Bagi yang tidak tahu silahkan bertanya ke depan ya. Bagi yang sudah selesai misalnya LKS-nya, silakan ikut. Siapa yang mau mencatat di depan tadi, dia share slide ya. Ya ini udah tercatat semuanya yang bagian ini. Nanti catatannya dikumpulkan ya. Nah yang ini belum kan, silahkan catat. Unsur-unsur teks pidato.
Bagian tidak tahu, tidak paham, silakan bertanya ke depan. Nah, silakan perhatikan karena sudah keterbatasan waktu. Silakan bagi siapa yang mau membaca salah satu puisi. Biar Ibu jelaskan bagaimana cara kalian nanti menganalisis unsurnya. Soalnya Ibu akan memberikan tugas mengarah ke sana. Siapa yang bisa? Oke, silakan Najwa. Silakan didengar teman-temannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat siang untuk para teman-teman dan juga para sahabat-sahabat dan teman-teman. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita berupa kesehatan pada hari ini. Sehingga pada hari ini kita memiliki tugas yang pendidikan merupakan sebuah fondasi kampanye sebuah bangsa agar rusak karena tidak memiliki fondasi yang kuat untuk menentukannya. Namun, selama pendidikan adalah hanya tanggung jawab sekolah kita. Harus ada sinergi yang kuat antara lembaga pendidikan, pendidik, dan segala pendidik, kepada masyarakat. Tiga pilar yaitu sinergi antara sekolah dengan siswa dan orang tua harus dibuat dan seimbang. Bagaimana? Nanti siapa yang bertanggung jawab ya? Menyediakan fasilitas pelayanan pendidikan yang baik agar siswa mendapatkan pendidikan yang baik. Kemudian, orang tua sebagai wali harus mengawasi dan orang tua dan sekolah juga harus saling berkomunikasi dalam hal pendidikan siswa yang dilakukan di sekolah maupun di sekolah. Hal ini berguna untuk dapat memaksimalkan potensi siswa baik di sekolah maupun di sekolah. Karena itu, marilah kita melaksanakan pola kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, pendidikan ini para guru memaksimalkan potensi yang memberikan bimbingan pendidikan yang terbaik pada siswa dan harapannya bisa diperoleh dengan perkembangan untuk pengetahuan era digital. Untuk para siswa harapannya adalah mengembangkan diri dan daya otak dalam bimbingan guru dan orang tua. Bahkan memiliki kesadaran dan diri untuk belajar otodidak mengenai kompetensi di mana yang bersamaan memanfaatkan fasilitas sekolah apabila mengalami kesulitan belajar. Dan mampu menjadi fondasi suatu bangsa yang baik. Demikian yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Serta diberikan hidayah oleh Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya kepada teman kita yang Oke, lanjut ya. Masuk kepada unsur-unsur tadi. Silakan perhatikan biar tidak ada pertanyaan atau yang membuat kalian bingung. Unsur-unsur tadi kan ada buat apa? Berarti menentukan topik apa judulnya. Dari judul atau dari pidato yang disampaikan oleh Najwa tadi apa topiknya? Apa judulnya? Silakan Kang Kasawas 46. Apa? Topiknya apa? Ya betul, pentingnya pendidikan. Sudah bisa cara menentukan topik, judul, nah ada. Lanjut ke poin siapa? Siapa yang membaca pidato itu disebut apa tadi? Oratornya barusan siapa? Nah, seperti itu ya.
ini. Jadi kalau misalkan ada yang masih ragu di bagian ini, silakan bertanya. Ada yang ingin bertanya? Yang ini udah selesai kita semua. Nah. Ada yang ingin bertanya mengenai tugas kita? Ada yang ingin bertanya? Ya, sudah. Mungkin karena tidak keterbatasan waktu ya, kita tidak jadi tulis, tapi ini pasti tugas. Silakan dicatat soalnya di buku latihan atau belum supaya kalian. Diktekan soalnya, cepat. Iya, pengganti kuis tadi. Nah, soal nomor 1. Sudah standby? Pena dan bukunya. Apa yang dimaksud dengan pidato? Kenapa ditanyakan ini lagi? Supaya kalian bisa hafal pidato itu apa? Bisa nangkap dari luar itu. Apa yang dimaksud dengan pidato? Soal nomor 2. Orang yang berpidato disebut apa? Tolong materinya dibaca-baca ya, soalnya kita mepet jadwal ujian kalian, ujian semester kalian. Ya. Jadi kalau misalkan tidak ada yang mengerti, silakan bertanya pas saat jam pelajaran. Orang yang berpidato disebut Nah, lanjut soal nomor 3. Buatlah 5 contoh kalimat aktif, 5 contoh kalimat aktif ya. Sudah, lanjut soal nomor 4. Buatlah 3 contoh kalimat yang menggunakan istilah teknis. Buatlah 3 contoh kalimat yang menggunakan kata istilah teknis. Jadi kalau misalkan kalian bikin kalimatnya menggunakan kata teknis, tolong digarisbawahi kata teknisnya itu apa. Buatlah 3 contoh kalimat yang menggunakan kata istilah teknis. Kata teknis. Berapa soal baru? 2 soal lagi ya. Buatlah 2 contoh kalimat menggunakan kata benda abstrak. Buatlah 2 contoh kalimat menggunakan kata benda abstrak. Menggunakan kata benda abstrak. Ingat pesan ibu ya, ketika kalian memiliki kalimat kayak ini, tolong digarisbawahi. Misalnya ditanyakan abstrak, garisbawahi abstrak itu yang mana, paham? Nah, lanjut soal terakhir. Soal terakhir, silakan ditulis dengan carilah 1 buah teks pidato. Carilah 1 buah teks pidato. Dan analisislah unsur-unsurnya. Sudah? Dan kalau misalkan kalian dari rumah kalian jauh tempat free warnet, silakan ditulis di buku tulis. Bagi siapa yang tidak mengerjakan tugas ini, kan pengganti kuis nih, suruh mengerjakan 3 kali 4, paham? 2 kali 4.
Oke. Untuk catatan sama LKS tadi udah selesai? Nah, sudah. Silakan dua orang lah, satu yang megang catatan, satunya LKS. Silakan kumpulkan siapa? Nah, silakan kumpulkan ke hadiah. Hari apa kita bertemu lagi? Rabu. Silakan bawa print pidatonya dengan tugas yang dikasih tadi. Tidak ada cerita yang tidak membuat alasan lupa atau segala macam. Tolong suara. LKS saja keluar. Silakan dikumpulkan LKS-nya. Bagi yang catatannya tertinggal tadi, silakan bertanya ke teman. Intinya minggu ini terakhir. Nah, cepat. Silakan kumpulkan ke tadi. Tolong suaranya kecilkan. Kita masih berada. Tolong ada yang dikumpulkan teman-temannya ada. Nah, silakan nantikan ke depan. Untuk tugasnya nanti dikumpulkan hari Rabu. Bagi yang jauh warnet dari rumahnya silakan catat saja pidatonya apa. Tapi sebelum kalian mencari di internet, tentukan dulu apakah bisa dianalisis unsur-unsurnya, paham? Oke, karena sudah berakhir jam pembelajaran untuk hari ini, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata